Saya Hendro Ricardo. Halo, saya Billy. Saya Fanny Remiana. Saya Jocelyn Gabriela. Saya Cheryl Gracela. Saya Timothy Apriandi Putra. Saya Ania Purneja. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan mengangkat isu mengenai politik dinasti di Indonesia. Dinasti politik bukan merupakan sesuatu yang asing di Indonesia. Dinasti politik sudah menjadi tradisi bagi beberapa keluarga untuk menjabat di suatu sistem pemerintahan, bahkan sampai beberapa generasi. Beberapa contoh yang dapat kita lihat dan sama-sama ketahui diantaranya Megawati dan Puan Maharani, Jokowi dan Gibran dan Bobi, SBY dan Agus Yudhoyono dan Edi Yudhoyono. Wah, ini keluarganya anaknya menjabat juga ya? Udahlah, nggak usah dipilih, masa keluarga dia lagi yang ngejabat. Weh, keluarga mencalonkan diri nih. Wah. Pilih deh, soalnya pasti bagus banget nih keluarga nih. Fenomena seperti ini tentu tidak jarang kita temukan sehari-hari di masyarakat, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menghadapi di mana pemimpin yang mencalonkan diri ini berasal dari keluarga yang ternama ataupun keluarga yang terpandang. Namun apakah itu merupakan hal yang buruk? Bicara mengenai dunia politik tentu tidak akan terlepas dari peranan lembaga pemerintahan beserta dengan partai politik. Namun apakah salah jika mereka mencalonkan nama-nama yang sudah mereka kenal? Bukankah setiap bagian dari masyarakat Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum? Jika bicara mengenai bagaimana dan hal ini dapat terjadi, bukankah ini merupakan suatu hal yang wajar apabila budaya berpolitik sudah hidup dalam suatu keluarga dan ingin diturunkan kepada keturunannya? Dari hasil analisis kami, dinasti politik tidak sepenuhnya benar ataupun sebaliknya. Namun yang menjadi fokus tidak hanya dari dinasti politik atau dari mana keluarga itu berasal saja. Namun kembali lagi dari kinerja calon dari pemimpin tersebut. Jadi menurut kami dinasti politik bukan suatu hal yang sepenuhnya dipandang buruk atau negatif, karena kembali lagi setiap masing-masing orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih hingga nantinya duduk di bangku pemerintahan. Jadi, sebagai masyarakat, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Fenomena dinasti politik bukanlah isu yang harus menjadi beban utama untuk dipikirkan dan diberantas oleh masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah terus menyadari bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya dituntut untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya. Kita harus terus menghidupi nilai-nilai demokrasi tersebut, salah satunya dengan mampu secara bijaksana menggunakan hak suara kita dalam memilih pemimpin pada masa pemilihan. Janganlah menjadi masyarakat yang apatis yang tidak mau mengenal dan mencari tahu calon pemimpin penerus bangsa kita, apalagi khususnya kepada mereka yang kita kenal memiliki nama besar. Memilih pemimpin memang sulit, namun bukankah lebih baik punya kesempatan memilih daripada dipilihkan? Mari ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita.